Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanita Isa, NPM 20141515002. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang bersumber dari jurnal dengan judul Pengaruh Angkutan Sedimen Dasar terhadap Perhitungan Debit Sedimen Suspensi dan Lokasi Pengambilan Sampelnya. Ini merupakan jurnal Rekayasa Sipil volume 12 nomor 2 yang ditulis oleh Toto Andayono dan Heni Justisia. Pendahuluan, adanya angkutan sedimen dasar atau bedload diperkirakan akan mempengaruhi besarnya konsentrasi sedimen suspensi dan kecepatan aliran yang biasanya perlu diukur untuk perhitungan debit sedimen suspensi. Pengukuran dilakukan pada arah vertikal atau kedalaman dan pada arah transversal atau arah melebar untuk kondisi dengan dan tanpa adanya angkutan sedimen dasar. Pengambilan sampel sedimen suspensi untuk perhitungan debit sedimen seringkali hanya dilakukan di tepi saluran karena sulitnya mengambil sampel di tengah. Hal ini akan berakibat pada ketidaktelitian prediksi debit sedimen suspensi yang diperoleh. Selanjutnya yaitu metode. Pengukuran dilaksanakan di laboratorium hidraulika dengan menggunakan sedimen recirculating flume, alat ukur konsentrasi sedimen suspensi atau FOSLIM, alat ukur kecepatan aliran yaitu electromagnetic current meter, dan komputer beserta software LabVIEW. Pengukuran dimulai dengan debit 23,33 liter per detik, kemiringan dasar SO 0,0005 dan posisi setengah B. Hasil dan pembahasan. Di sini terdapat gambar perbandingan distribusi kecepatan. Gambar A merupakan kondisi aliran tanpa angkutan sedimen dasar dan B merupakan kondisi aliran dengan adanya angkutan sedimen dasar. Semakin ke tepi, bentuk distribusi kecepatan semakin tegak dan kecepatan maksimum semakin ke tepi semakin turun atau menjauhi muka air. Perubahan bentuk profil distribusi kecepatan dengan adanya angkutan sedimen dasar untuk daerah inner region semakin landai atau membuka. Selanjutnya di sini ada gambar profil distribusi konsentrasi. Di gambar A ini merupakan kondisi aliran tanpa angkutan sedimen dasar dan B merupakan kondisi aliran dengan adanya angkutan sedimen dasar. Untuk kondisi aliran dengan angkutan sedimen dasar menunjukkan konsentrasi sedimen suspensi semakin besar dan semakin tidak seragam, dikarenakan adanya butiran yang terlepas dan dasar saluran sehingga partikel tersebut senantiasa menjadi suspensi sepanjang aliran. Lalu di sini ada gambar perhitungan sedimen suspensi dengan persamaan-persamaan literatur. Pengukuran di tengah saluran atau MQS5A, perbandingan antara data pengukuran dengan persamaan di literatur hasilnya relatif sama. Kecenderungan yang sama juga terjadi pada distribusi konsentrasi sedimen suspensi pada kondisi tanpa angkutan sedimen dasar. Debit sedimen suspensi dihitung berdasarkan data perkalian antara nilai kecepatan rata-rata dan konsentrasi rata-rata. Kemudian dikalikan dengan luas pias tampang titik lokasi pengukuran. Faktor koreksi debit sedimen suspensi didapatkan dengan cara membuat grafik hubungan antara debit sedimen persatuan lebar rata-rata dengan debit sedimen persatuan lebar pada masing-masing lokasi pengukuran. Kesimpulannya yaitu distribusi kecepatan semakin mendekati dinding semakin tegak, sedangkan distribusi konsentrasi semakin tegak atau seragam. Adanya angkutan sedimen dasar bentuk distribusi kecepatan semakin landai atau membuka, sedangkan distribusi konsentrasi nilainya semakin besar. Lalu yang terakhir, banyaknya kendala yang dihadapi di lapangan mengakibatkan pengambilan sampel sedimen suspensi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan standar pengambilan sampel yang benar. Baik, saya cukupkan presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.